Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, tergantung kapan video ini Anda buka. Adik-adik mahasiswa kelas PAB, kemarin terakhir kita melanjutkan project daftar belanja ya, yang kayak gini. Dimana kita udah bisa masukin beberapa barang belanja, misalnya ada telur ya, kita masukkan bawang gitu ya. Waktu kita masukkan datanya ke sini, uh, Firebase Console kita juga akan menunjukkan kalau memang datanya udah masuk juga gitu ya. Kita bisa lihat di sini tadi ada dua data ya, ada bawang sama telur. Nah, kita bisa lihat tuh ya, di sini ada kalau tidak salah, oh iya, kemarin di kelas kita ubah childnya namanya daftar belanja ya. Sebelumnya shopping list ya. Kalau tidak salah itu di bagian sini shopping service. Nah, ini nama childnya kemarin sempat kita ubah ke daftar belanja. Kita kembalikan dia ke jalan yang benar ya, shopping list gitu ya. Kemudian saya coba hot reload. Oh, nggak bisa dong kayak gitu, hot restart ya. Jadi ini yang daftar belanja kemarin kita coba iseng-iseng kita ganti, dan ternyata dia ngebuat child yang baru ya. Nah, ini udah ngambil data dari yang ini, shopping list ya, ayam, bawang merah, takjil gitu. Ini saya delete child yang ini ya. Jadi sekarang kita hanya punya child shopping list, kita kembalikan lagi ke semula ya. Nah, ini video Bapak buat supaya kalian bisa lanjutkan secara mandiri di rumah ya, karena hari Sabtu besok pertemuan PAB itu kita akan melanjutkan ke materi yang baru yang nanti akan berkesinambungan sampai kita selesai UTS ya. Jadi Firebase Authentication itu di pertemuan 11, 12, 13, pertemuan 14 kita presentasi nanti, 15, 16 UTS, 17 sampai selesai itu semua akan case base. Mulainya dari hari Sabtu nanti Firebase Authentication. Jadi mulai dari situ sampai mata kuliah ini selesai itu kita case base satu benar-benar satu kasus yang dulu udah pernah Bapak ceritain di kelas, namanya fasilitas umum, FASUM ya. Sehingga aplikasi itu intinya masyarakat bisa kayak melakukan pengaduan, difoto, dapat koordinatnya, terus diposting ke dalam sebuah timeline gitu. Juga ada proses update profile, login, logout, dan seterusnya. Itu akan kita lakukan di pertemuan hari Sabtu nanti, sehingga yang kemarin kita lakukan di kelas kita selesaikan di sini aja ya, lewat video. Jadi kalian bisa lakukan ini secara mandiri ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, ini adalah yang kita kerjain kemarin ya. Sebelum kita lanjutkan, kemarin Bapak lupa untuk membuat menghandle masalah yang ada di sini. Misalnya ini kita kosongin terus kita tambah, dia masuk juga tuh data kosong ya. Nah, ini kita handle, kita bikin snack bar aja mungkin ya. Jadi kalau seandainya kita tekan plus, kalau kosong dapat peringatan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ntar ini saya hapus dulu. Nah, yang harus dilakukan berarti kita mainnya di shopping service ya, di sini. Kenapa? Karena di shopping service ini metode add shopping item, remove shopping item, sama satu lagi ada metode get shopping list. Nah, yang berkaitan dengan tambah ini kan berarti add ya, add shopping item. Nah, di sini kita filter aja dulu gitu. Oh iya, sorry, saya lupa matiin saya lupa matiin GitHub Copilot ya. Saya matiin dulu sebentar, saya disable ya, sebentar, sorry, saya restart dulu. Jadinya nggak belajar nanti kalau pakai GitHub Copilot ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini, kita handle dengan cara menambahkan if ya, jika
item name itu kan variabelnya ini nih yang dikirim. Jadi kalau dia kosong, jika item name dot is empty, ya. Nah, terus kenapa gitu? Nah, kalau enggak empty, berarti kita push ke dalam Firebase real time database ini, kita pindahin ke sini, ya. Nah, sekarang kita isi yang ini. Jadi kalau dia kosong, kenapa? Nah, di sini kita bikin aja sebuah snack bar yang akan menampilkan semacam peringatan. Nah, untuk melakukan itu kita harus import dulu karena kita mau berhubungan dengan widget, ya. Kita import dulu Flutter material kayak biasa sih. Flutter material.dat, ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah menambahkan snack barnya, ya. Bagaimana caranya? Kita konstantakan saja karena nggak berubah bentuknya, ya. Konstanta snack bar, ya. Oh enggak, kita bikin variabel dulu aja, ya. Konstanta warning misalnya, ya, itu sama dengan snack bar, ya, dimana kontennya itu adalah teks. Teksnya apa? Misalnya data item belanja kosong, gitu, ya. Terus variabelnya udah, di bawahnya kita panggil scaffold messenger ini, ya, scaffold messenger dot off. Nah, kita tuh harus ada konteks gitu. Konteksnya di mana, ya, karena nanti kita butuh konteks, jadi kita tambahin aja ini parameter di sini, ya. Konteks itu ini kan gini, ini kan kelas non widget gitu, kita masukin widget sehingga dia butuh konteks. Untuk melakukan itu maka kita tambahkan aja satu parameter di sini namanya build konteks gitu, tipenya build konteks, nama variabelnya konteks, sehingga konteks bisa terwakili di sini, ya. Lalu dot show snack bar, ya, snack barnya itu yang tadi warning yang kita buat. Nah, itu, ya. Nah, ini udah kita handle. Artinya di shopping list ketika kita memanggil add shopping item harus ada yang kita tambahkan di sini, ya. Apa yang kita tambahkan? Sebetulnya ini sudah ada konteks juga nih. Tuh. Ya, di sini udah ada konteks, jadi tinggal koma konteks, ya. Coba saya save, coba kita tes, ya. Saya hot reload. Ntar masih proses. Oke, udah. Nah, kita coba masukkan set. Tuh, item belanja kosong. Nah, tuh, ya, di bawah dikasih peringatan set. Nah, ini namanya snack bar, item belanja kosong, ya. Misalnya saya masukkan ini apa nih, daftar belanja bawang merah, ayam, takjil gitu, kecap, ya. Tuh, tambah, masuk dia. Tapi kalau kayak gini kosong, dia kasih peringatan item belanja kosong. Oke, ini hanya sedikit memodifikasi project kita, ya, yang kemarin supaya jadi lebih cakep aja, ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan membuat halaman login screen sama halaman registration, ya. Halaman login screen sama registration. Di mana kita bikinnya, ya, di sini di screen kita tambahkan dua file baru. Kita buat saja registration screen.dat, kemudian satu lagi login screen.dat. Nah, kita buat dua file ini, dan biasa yang kita import pertama kali itu selalu material.dat, ya. Package flutter material.dat, ya. Begitu pula di registration screen kita import itu. Sekarang kita buat stateful widget untuk kedua kelas ini masing-masing, ya. Kayak biasa stf, ya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi ini apa nih, login, ya. Ini ini login screen, ya. Login screen, ya. Oke, kemudian di registration screen juga kita bikin sebuah stateful widget. Jangan lupa kita ganti my widget menjadi di sini registration screen, ya. Lalu kita
replace. Nah, ini udah beres nih, apa namanya, kelasnya udah beres ya, tinggal kita mulai dari mana gitu ya. Shopping service saya tutup ya, kayaknya udah nggak ada masalah lagi. Nah, kita akan coba bikin dari login screen mungkin ya. Apa yang akan kita tampilkan di login screen? Di login screen ini kita akan membuat tampilan sederhana. Mungkin bagus kalau bisa kita gambarin kali ya. Coba saya pakai balsamik ya. Sebentar. Nah, ini misalnya, ntar saya gedein dulu. Smartphone ya. Nah, ini misalnya kita bikin tampilan sederhana aja ya. Misalnya di sini ada sebuah teks, judulnya login gitu ya. Mungkin boleh kita gedein teksnya, tapi ini tertutup dengan foto saya. Gimana? Oh, ini fontnya ya. Nah, mungkin begitu, atau mau dibesarin lagi terserah ya. Login, kemudian seperti biasa nanti ada semacam text box ya. Di sini nanti kita isi dengan email ya. Lalu kita isi juga satunya dengan password. Lalu kita panggil tombol ya, mana button. Nah, di sini kita bikin tombol login ya. Nah, terus mungkin kita bikin sedikit teks di bawahnya ya. Misalnya teksnya itu isinya belum ada akun, registrasi di sini. Nah, gitu ya, kita bikin kayak gitu di bawahnya. Jadi nanti bisa klik registrasi, masuk ke halaman registrasi. Sekalian kita bikin halaman registrasinya ya. Halaman registrasinya kira-kira kayak gini, mirip aja ya. Registrasi, kita bikin email, password, lalu ada semacam konfirmasi password ya. Kan biasanya gitu kalau bikin akun ya. Sini kita tambahkan konfirmasi password. Nah, di sini tombolnya daftar misalnya ya. Nah, inilah kira-kira tampilan yang akan kita buat ya, sehingga kalau kita lihat ya, ini kita pakai kolom ya. Yang children-nya nanti adalah text field ya. Ini juga text field, terus nanti ada elevated button mungkin ya, lalu ada teks di bawah sini ya, dengan modifikasi-modifikasi yang mau kita tambahin padding misalnya, nggak masalah, silahkan aja ya. Kita balik lagi ke codingnya ya. Dengan rencana tampilan seperti itu, maka kita akan coba buat dari mana kita bikin variabel aja dulu di atas ini untuk controllernya si text editing email sama password ya. Kita bikin aja di sini final email controller itu sama dengan text editing controller, dan satu lagi password controller itu sama dengan text editing controller ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi ya, dimana kita akan mulai dari sini. Ini saya geser dikit ke bawah mungkin. Ini juga sorry ya, ini juga tampilan saya mungkin saya kecilin ya. Nah, begini aja ya. Di sini kita ganti, nggak pakai placeholder dong ya, kita pakai scaffold ya. Kayak biasa nih scaffold. Kemudian kita bikin app bar kayak biasa. Kita kasih title ya, titelnya itu kayak tadi, kita konstantain aja ya karena nggak berubah-ubah, login gitu ya. Ada yang biasa login, ada yang biasa sign in ya. Kalau saya lebih seneng login
ya, karena login itu salah satu simbol toleransi hari ini. Ada Habib Ja'far sama Onat. Ya, tapi bukan login yang itu ya. Ini login ke dalam sistem. Oke, kemudian app barnya udah. Nah, kita mulai ke bodinya. Mungkin biar cakep kita kasih padding dulu kali ya. Ya, kita kasih padding. Dan paddingnya itu seberapa besar, kita kasih padding yang lumayan besar ya, kita kasih dari kanan kiri atas dengan jumlah padding sebesar 16 mungkin ya, 16 density pixel ya. Kemudian dari situ baru kita bikin childnya ya. Di childnya kita mulai dengan membuat kolom sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, dimana kolomnya ini akan ada cukup banyak children ya. Childrennya itu siapa saja? Kalau kita lihat tampilan ini tadi, childrennya ada. Ini udah kita pakai di app bar ya, jadi nggak perlu lagi kita definisikan di dalam childrennya si kolom yang akan kita buat. Nah, kita mulai dari sini nih, kita buat text field email sama text field password ya. Mulai dari situ dulu kita bikin text field yang pertama. Ini dia text field kita yang pertama. Jangan lupa ada controllernya, yaitu yang sudah kita buat tadi. Yang pertama user email ya, email controller ya. Kemudian decorationnya seperti apa, kita buat saja dengan konstanta karena nggak berubah-berubah kan. Input decoration ya, terus label textnya kita bikin email ya. Hati-hati Bu. Tidak bikin video. Kemudian ini text field pertama udah beres nih ya. Text field kedua sekarang copy paste aja dari sini ya. Label text itu maksudnya semacam hint ya, kalau di apa ya, kayak kalau di web tuh kayak placeholder gitu ya. Nah, text field kedua itu password password controller ya. Kemudian kita amankan ya pakai obscure text-nya kita true kan, karena nanti jangan sampai kelihatan dong passwordnya ya, jadi dia akan ganti dengan karakter password ya. Kemudian ini kita bikin label text-nya password ya. Nah, untuk ngetes ini main.dat kita arahkan ke, nggak lagi ke shopping list screen, kita arahkan dia ke login screen ya. Nah, dia akan auto import nih di atas ya. Sementara yang shopping list screen nggak kita import karena kita nggak langsung ke situ ya. Kita akan masuknya lewat halaman login dulu ya. Nah, sampai di sini udah bisa dicoba nih ya. Saya hot reload kalau pengen lihat tampilannya. Mana tadi? Ini ya, sederhana aja tampilannya ya. Seperti ini. Mau dimodifikasi silahkan ya. Nah, lalu seperti rencana kita tadi, ini kita mau bikin tombol login setelahnya ya, supaya mana tadi ya? Ini dia. Ini dia login screen kita. Supaya ada jarak kita kasih size box ya ke tombolnya. Size boxnya kita kasih height misalnya berapa ya? Kita kasih height sebesar 16 mungkin, atau 8, 16 lah ya. Karena ini nggak berubah, kita konstantakan aja ya. Kemudian setelah dikasih jarak baru bikin tombolnya. Kita pakai elevated button aja ya, dimana di sini akan ada dua parameter. Yang pertama on press ya, saya biasanya on press itu saya taruh di belakang ya. Biarin childnya dulu yang diisi ya. Elevated button, childnya itu ya text ya. Kita mau isi dengan text yang isinya adalah karena nggak berubah, pakai konstanta aja. Textnya apa? Login gitu ya. Nah, baru setelahnya kita isi on press. Nah, on pressnya kita kasih function kosong dulu ya di sini. Ntar kalau
Mac gimana sih kontrol spasi ya. Kalau di Windows tinggal kontrol spasi, auto tag-nya muncul semua ya. Atau kita ya intinya bikin function kosong kayak gini. Ya. Nah, bikin function kosong kayak gini dulu, nanti kita akan isi. Ya. Lalu elevated button udah ya, terus di bawahnya kita bikin teks. Ini kalau kita hot reload ya, tampilannya udah berubah nih. Tuh, udah ada tombolnya tuh. Ya. Nah, kita mau bikin tulisan lagi di bawahnya, ya. Tulisannya kita pakai text button aja, ya. Kita kasih jarak sedikit, size box, tingginya mungkin sekitar 8 aja ya, jangan terlalu jauh, ya. Nah, sekarang kita bikin text button. Text button lagi-lagi on press kita taruh di belakang, ya. Kenapa? Karena kita beresin child yang di depan dulu gitu maksudnya, ya. Childnya yang jelas teks ya, dimana teksnya itu misalnya belum punya akun, tanda tanya, kamu nanya. enggak ya, daftar di sini ya, terus baru on press-nya dipanggil. Nah, on press-nya kita pakai navigator ya, supaya dari kalau kita klik ini dia pindah ke halaman dia pindah ke halaman registration screen gitu ya. Jadi kita bikin di on press-nya itu sebuah navigator ya. Jadi bikin function-nya dulu, kosongin ya. Kita panggil navigator ya, .of context ya. Konteksnya udah auto ngambil dari sini, build context ya. Ya, navigator of context .push kayak biasa ya. Routingnya kita pakai material page route. Ini saya kasih titik koma dulu. Ya, nah di sini material page route ya, material page route. Kemudian buildernya ya, buildernya itu kita pakai casting, kita casting sebagai konteks gitu ya. Kemana larinya? Ke registration screen gitu ya. Ini saya save, dia turun ke bawah ya. Jadi ketika ini diklik dia akan pindah ke registration screen ya. Lalu yang jadi pertanyaan kan ini nih, ini ada to do yang belum nih ya. To do nih ada membuat kita tandain misalnya to do diisi dengan function yang digunakan untuk login gitu. Tandain aja dulu ya biar nggak lupa ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan setelahnya? Nah, setelahnya kita bikin satu metode, yang mana metode ini akan kita gunakan untuk proses loginnya ya, untuk login ke Firebase ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita aktifin dulu layanan Firebase Authentication-nya ya. Yuk kita cobain sama-sama. Di mana silahkan dibuka Firebase kita, lalu pilih project mana ya. Kita ini projectnya, lalu di sini ada build, pilih authentication. Kemarin kan kita udah lakukan real time database, sekarang klik authentication ya. Nah, setelah klik authentication di sini klik get started ya, di get started dulu. Di sini kita milih nih sign in metodenya mau pakai yang mana. Sebenarnya banyak pilihan ya, bisa sign in pakai telepon, sign in pakai Google, Facebook, tuh banyak banget bisa kita pakai. Kita pakai yang ini aja, email password ini pakai yang sederhana dulu ya. Email password, di sini ada ada pernyataan allow user to sign up using their email address and password katanya. Ya, kita enablekan. Ada juga email link, ini untuk passwordless sign in. Jadi kayak dia tuh nanti ngirim link ke email, diklik dia nggak perlu pakai password. Itu bisa juga kalau mau, ini bisa di enablekan. Tapi untuk latihan kita pakai yang atas dulu ya. Lalu save ya. Nah, setelah itu kita udah pilih providernya, kita pakai ini ya. Di sini nanti ketika ada yang masuk register, usernya akan terdaftar di sini ya. Nah,
sampai di titik ini layanannya udah dimasukkan, kita balik lagi ke project. Lalu apa yang akan dilakukan di sini? Kita tambahin dulu Firebase out ya di terminal. Ntar ini saya stop dulu ya. Oh sorry, kok nggak mau? Itu dia ya. Di sini kita isi dengan Flutter pub add Firebase out gitu, lalu enter. Nah dia lagi nambahin satu dependensi baru yang namanya Firebase Authentication. Kita tunggu sebentar ya. Ini handphone saya kok bunyi terus ya dari tadi. Bentar. Oh sebentar ya, saya lupa ngabarin ke yang jemput anak saya. Bentar. Oke, kita lanjutin lagi. Setelah kita tambahkan Firebase out, kita cek di pubspec.yaml kita di sini. Ya, nah harusnya udah nambah nih dependensinya. Ya, yang mau manual nambahin di sini boleh. Kemudian kemudian di Flutter pubget ya silahkan, boleh-boleh saja. Memang cara yang tadi kan lebih praktis. Ya, jadi pastikan sebelum kita pakai layanannya si Firebase Authentication, pastikan kita udah aktifkan dulu layanannya di Firebase kita, kemudian kita udah tambahin dependensi ini ya. Nah kita balik lagi ke login screen ya, kita coba import di sini import package kayak biasa. Nah ini kita pakai Firebase out. Nah tuh ya, Firebase out.dat. Nah ini kita tambahin ke sini ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan, bentar ini kita turunin sedikit ya. Nah baru kita bikin functionnya di bawah ya, masih di kelas yang sama ya, masih di kelas login screen state, tapi kita bikin method satu di sini. Kita bikin void login ya, void login itu asinkronus ya. Nah di sini kita pakai try catch ya. Kita apa yang kita try ya, yang kita try itu await ya. Biasa kita kalau pakai asinkronus ya, kita menunggu proses sign in-nya itu kita pakai Firebase out ya, .instance .sign in with email and password tuh ada kan ya. Nah tuh langsung keluar kayak gini nih, otomatis ya. Ini kita kasih titik koma ya, ini kita turunin biar cakep. Ini juga ya, emailnya itu dari email controller.text, passwordnya itu dari password controller.text yang udah kita buat di atas tadi gitu ya. Kemudian di bawahnya kita buat jika if mounted ya. Kira-kira jika kita udah selesai proses Firebase-nya, sebenarnya ini boleh nggak dipakai nih mounted, cuman dari kemarin waktu belajar ini dia selalu nge-warning gitu, sebaiknya dipakein mounted. Kenapa? Karena karena kita akan menggunakan konteks ya, kita akan menggunakan konteks yang berada dalam dalam satu tempat. Kita akan menggunakan konteksnya si Firebase gitu ya. Kalau Firebase-nya udah selesai, maka masuk ke shopping list screen gitu ya. Jadi kalau mungkin mudahnya kalau berhasil gitu ya, kita bikin aja di sini navigator kayak tadi ya, navigator of context ya, push replacement
eh, kita taruh di bawahnya aja ya. Sama kayak tadi kita pakai material page root ya. Buildernya kayak yang tadi konteks, terus kita arahin kemana? Arahin ke shopping list screen ya. Nah jadi di sini kita awaiting dulu sign in pakai email dan password gitu. Jika udah selesai kita dan berhasil gitu, kita pindahin ke sini ya. Terus kalau enggak gimana gitu. Nah kita try, lalu on Firebase out exception catch. Nah, tangkap. Nah ini kalau gagal berarti kan ya, catch. Apa yang di catch gitu. Kita lagi-lagi kita pakai snack bar aja ya. Jadi if mounted sama. Jadi kalau proses menunggu dari Firebase-nya udah beres gitu ya, if mounted, kita panggil scaffold messenger ya, .off context .show snack bar. Nah langsung nih, kalau tadi kan kita pisahin ya sempat ya, nih langsung show snack bar. Ini kita kasih titik koma dulu ya. Nah, isinya apa ya? Snack bar yang kontennya itu adalah teks. Teksnya itu kita tampilkan errornya ya. Kan ini ada variabel e nih yang kita catch. Jadi message. Nah, ya kita bikin tanda seru supaya memang karena kalau masuk ke sini itu kan nggak mungkin nol ya. Jadi kita pastikan dengan tanda seru di situ. Maka selesai sudah login kita? Belum, karena kita masih ada to do yang belum selesai. Nah, to do ini sebenarnya ini login ini yang kita panggil di sini. Ya. Nah, kita panggil nih login. Nah, selesai. Jadi login screen-nya udah beres. Ya. Mau kita coba bisa sebetulnya, tapi kita harus tambahkan email dan passwordnya di Firebase ya, secara manual tuh. Manually kita tambahkan add user di sini, kita tambahin email dan password. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita tambahinnya dari registration ya. Jadi kita coba ke registration dulu sampai di sini, mudah-mudahan bisa mengikuti ya adik-adik. Sekarang kita lompat ke registration screen karena yang ini udah beres ya. Nah di registration screen sendiri apa yang dikerjain? Bikin yang ini tadi nih. Nah ini ya. Jadi sebenarnya mirip banget ya sama yang ada di sini ya. Kalau mau copy paste nggak apa-apa sih sebetulnya, baru kita modifikasi setelahnya. Kita kopas aja ya. Kita kopas aja dari login screen. Nih, yang di dalamnya ini kita ambil ya. Kita ambil dari sini sampai ke mana? Sampai ke sini nih. Nah, sampai ke tutup scaffold ya. Enggak dong. Sampai ke iya betul sampai di situ. Ya, ini kita copy, terus buka registration screen-nya, yang ini kita ganti, kita paste. Nah, tinggal kita rubah. Ya. Apa yang kita rubah? Ini kan tinggal nambahin confirmation ya. Jadi final kita bikin satu variabel lagi, confirm password controller gitu, sama dengan sama-sama text editing controller ya. Terus ini judulnya kita ganti registrasi gitu ya. Ini email controller, password controller, kita tambahin satu lagi nih. Ini copy aja nih. Kita tambahin satu lagi di sini confirm password controller jadinya. Terus di sini konfirmasi password tuh ya. Tombolnya kita ganti apa ya? Daftar ya. Kita pakai daftar aja ya biar lebih mudah kita mengerti sama-sama. Nah ini login enggak dong ya, kita ganti di bawah nanti dengan registrasi ya. Kenapa nih ada yang salah ya? Sampai tutup scaffold tadi, tutup. Oh, harusnya ada penutup satu lagi ya. Nah itu ya, penutup ini widget build-nya itu belum ditutup tadi. Sorry salah tadi. Nah yang ini nggak perlu nih
Di bawah elevated button nggak perlu kan, kita nggak perlu teks. Justru kita hapus saja bagian ini. Nah, text buttonnya kita buang. Ya. Nah, jadi ujungnya itu sampai elevated button doang. Ya. Nah, ini nanti kita ganti bukan login. Nah, kita buat di bawah. Ya, kita bikin yang namanya void register account. Asinkronus juga sama ya. Nah, ini kita ganti dengan register account. Tuh, nggak error lagi kan. Cuman register account-nya belum kita isi apa-apa. Nah, sekarang kita coba lakukan pengisian register account ya, metode ini. Tapi sebelum itu karena kita menggunakan Firebase out, harus kita tambahin juga di sini yang kayak tadi ya, import package Firebase out.dar. Kita import dulu di sana. Kemudian apalagi ya yang perlu kita import ya? Kayaknya itu doang ya. Misalnya dia udah selesai registrasi, balikin ke login screen ya, berarti kita import juga login screennya. Import package daftar belanja screen, login screen. Nah, ya udah. Jadi satu persatu kebutuhannya kita siapin tuh. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari mana ya? Kita mulai dengan mengecek dulu di awal ini, kita periksa dulu password sama konfirmasi password udah sama belum gitu ya. Jadi kita buat saja if password controller.text ya itu tidak sama dengan confirm password controller.text ya, maka kenapa gitu. Nah, kita tampilin snack bar aja kayak tadi ya, scaffold messenger dot of context ya dot show snack bar. Nah, di dalamnya kita buat di sini. Ini kasih titik koma dulu. Di sini snack bar. Kontennya apa? Nah, kontennya misalnya password dan konfirmasi password tidak sama gitu. Nah, itu pesannya ya. Oh iya, ini dia protes kenapa? Karena karena ini kan, nah dia minta konstanta ya. Nah, karena ini konten kok langsung kayak gini. Karena dia nggak berubah kan, konstantain aja, jadi pakai teks dong, lupa lupa sama widget teks ya. Nah, itu ya. Setelah itu jadi kalau jika passwordnya salah, password sama konfirmasi password beda, maka tampilkan pesan itu ya. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Kayak tadi sih sebenarnya, kita pakai try catch ya, try on catch ya, try. Jadi sebenarnya Firebase tuh udah punya metode-metodenya sendiri yang tinggal kita pakai loh, adik-adik ya. Di sini kita bikin aja dulu strukturnya ya. Try on Firebase out exception catch pakai aja, error ya. Nah, ya, ini try catch-nya udah beres, baru kita isi ya. Kita isi dengan apa? Await, sama mirip banget sama yang tadi ya, sama yang login. Di sini Firebase out dot instance ya. Kalau tadi kan sign in user with email and password. Kalau ini create user with email and password gitu tuh ya. Jadi udah benar-benar dikasih kayak gini nih sama Firebase. Jadi emang jadinya sederhana banget pekerjaan kita pada akhirnya gitu ya. Emailnya apa? Kita ambil dari email controller.text ya. Passwordnya kita ambil dari password controller.text, kan udah sama ya gitu. Oh, ini kita bikin else aja ya berarti ya sebetulnya ya. Ini bikin else, nah try catch-nya tadi kita masukin ke dalam else-nya si yang pertama tadi, yang di sini ya. Nah ya, terus setelah kita await, apa yang kita lakukan? Sama kayak tadi tuh ya, sama yang kayak tadi, if mounted, jika udah selesai proses menunggu dari Firebase-nya udah beres tuh online-nya, maka kita
pindah ke login screen gitu ya, navigator.push navigator.off konteks ya, lalu push replacement, ini pindahin ke bawah ya biar lega tempatnya. Nah, di sini material page root ya, buildernya itu sama kayak yang tadi, konteks terus kemana, ke login screen. Nah gitu ya. Jadi ini kalau udah kalau bener gitu ya, kalau create usernya udah beres ya. Terus apalagi yang dilakukan, yang di bawah belum. Kalau gagal gimana ya? Kalau gagal sama if mounted ya, kalau udah selesai proses dari Firebase-nya ya, maka ini kita pakai scaffold messenger juga. Ini sebenarnya bisa kita kopas ya. Ini kopas, taruh di sini, tinggal rubah kontennya gitu ya. Kita rubah misalnya pesannya apa, gagal mendaftar, kita bikin titik 2, kita pakai $e kita pakai belum dikurung ini ya, e.message ya. Jadi kita tampilin pesan errornya gitu ya. Kenapa e-nya error ya, gagal mendaftar, kenapa invalid constant value, scaffold messenger of contact show snack bar. Oh iya, karena pesannya berubah-ubah nggak mungkin konstanta dong ya, jadi konstantanya dibuang ya. Sampai di sini registration screen-nya udah selesai. Coba kita run ya, coba kita running aplikasinya. Sini saya biasanya pakai Flutter run. Yang mau pakai debug dari main screen juga nggak masalah, klik main ya, kemudian debug kayak biasa, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kita lihat nih masih running. Kita tungguin sebentar. Oke, kita lihat diarahkan pertama ke login screen. Nah ini ya, ini misalnya kita mau coba-coba sembarangan gitu ya, klik login. Nah ini this email address is badly formatted katanya. Ini kan pesan yang kita ambil dari error exceptionnya ya. Sorry, saya pasang charger dulu. Ya, itu kan kita lakukan dengan ini tadi nih. Sorry, mana VS Code-nya, kita pindahin ke depan aja lah. Nah, di login screen ya. Yang ini e.getMessage ya, itu yang keluar. Coba kalau emailnya kita anggap formatnya bener. Tadi kan bad formatted katanya. Kita bikin gini, terus login. The supplied out credential is incorrect, malform or expired katanya. Tuh tetap nggak bisa masuk ya. Maka kita klik belum punya akun, daftar di sini. Set. Kita daftar. Misal saya daftar pakai email saya. Memang kekurangannya kalau kita hanya pakai email dan password, itu emailnya tidak dikonfirmasi. Memang yang tadi diberikan oleh yang tadi disarankan oleh si Firebase sendiri ketika kita setting method sign in-nya itu pakai email dan password, memang bagusnya passwordless gitu. Dia kirim notifikasi ke email, nanti tinggal klik. Tapi kan ini buat latihan ya, jadi email sembarang pun nggak masalah ya. Misalnya ahmfarisi@gmail.com gitu, passwordnya misalnya 123456. Di sini kita kosongin misalnya daftar, katanya password dan konfirmasi password tidak sama ya, kita samain
lalu klik daftar. Nah, setelah klik daftar itu kan masuk ke shopping list screen tuh. Set, harusnya. Oh enggak, sorry, kok shopping list screen, balik ke login. Nah, ya. Oh, kita nggak bikin notif ya tadi ya. Kalau berhasil misalnya pendaftaran berhasil ya, boleh aja nih misalnya di sini di atasnya if mounted tambahin snack bar lagi misalnya berhasil mendaftar, boleh ya. Kalau mau cek, kita cek di sini ya, di user, coba kita refresh ya. Udah masuk nih user AHM Farisi ya, artinya udah bisa login sekarang ya. Nih kita coba login. Ya 1 2 3 4 5 6 7 kita salahin dulu. Tuh, tetap dianggapnya salah ya. 1 2 3 4 5 6 kita login, klik oke. Kita masuk ke aplikasi kita ya. Nah, sampai di sini, oh ini kok ada tombol back ya. Masih ada yang salah berarti. Kok bisa back ke sini lagi? Ya betul, karena memang belum kita handle masalah itu. Setelah ini baru kita handle ya. Nah, pada intinya proses login seharusnya sudah bisa jalan sampai di sini ya. Proses registrasi juga udah selesai. Nah, apalagi yang kita lanjutkan? Mungkin kita bikin logout kali ya. Tapi di sebelah mana ya logoutnya ya? Coba. Sorry, salah passwordnya ya. Misalnya kita bikin tombol logoutnya di atas sini ya, di sebelah kanan ini ya, ada tombol logout misalnya ya. Karena ini kan nanti bertambah terus nih di bawah ya, jadi kita bikin di situ aja tempatnya. Artinya kita akan bermain lagi ke shopping list screen ya. Kita akan modifikasi sedikit aja di sini ya. Silahkan buka shopping list screen-nya. Di bagian mana, karena kita akan berhubungan dengan Firebase Authentication, kita import di sini. Import juga Firebase Authentication.dart ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan ya? Kita bikin tombolnya itu sebenarnya di sini nih, di bagiannya app bar, karena memang di app bar kan lokasinya ya. Titelnya udah, kita tambahin satu lagi action ya. Action itu yang di sudut kanan atas itu ya, kita tambahin icon button. Nah tuh langsung muncul tuh on press-nya, sama kayak tadi taruh di belakang. Iconnya aja dulu kita setting ya. Iconnya itu kita pakai konstanta karena nggak berubah-berubah. Icons dot ada nggak logout? Ada tuh icons dot logout ya. Setelah itu baru kita kasih on press ya, on press-nya kita kasih function kosong aja dulu ya. Atau langsung aja lah kita isi di sini ya. On press-nya kita isi di sini asynchronous function-nya ya. Ini kenapa error ya dia? Oh ya, belum selesai soalnya ya emang ya. Ya, di sini icon button tadi, ini app bar-nya, ini action-nya. Loh, salah tuh, ada yang salah, bentar. Ya. Ini on press-nya tadi. Ini, sorry, ada yang salah tadi ya. Ini asynchronous. Isinya tuh await Firebase out .instance .sign out. Ya. Setelah sign out arahin kemana? Kopas aja dari yang tadi tuh, yang ini nih, navigator of contact push replacement ini. Ya, kopas aja. Terus kita arahin ke dari sini kita arahin ke login ya. Ke login screen dong. Ya. Jadi dari dari setelah sign out dia langsung pindah ke login screen lagi, balik ke sana ya. Nah, di titik ini harusnya tombol logout udah muncul tuh,
Coba saya hot reload. Itu tuh. Ya, udah ada tombolnya tuh di atas. Kayak kurang cakep ya tombolnya ya. Itu udah diklik keluar dia. Ya, kalau di back keluar, masuk lagi. Ya, ntar. Harusnya coba kita login dulu. Nih kita login. Terus kita back ya. Kita masuk lagi. Apa yang terjadi? Dia minta login lagi. Nah, harusnya kan enggak lagi. Nah, ini yang mau kita solve ya. Mau kita selesaikan di bagian akhir nih ya. Di bagian mana kita menyelesaikan itu? Kita akan selesaikan itu di bagian main.dat-nya ya. Di bagian main.dat-nya kita modifikasi sedikit ya. Di mana karena kita mau melibatkan Firebase Authentication, kita harus tambahkan juga di sini ya, import package Firebase out.dat ya. Kemudian dari sini, dari main nanti kita akan keliling ya, keliling ya. Kelilingnya itu maksudnya gimana? Dia ketika aplikasi ini jalan pertama kali, dia akan cek apakah sudah ada apa namanya, kalau di Firebase itu istilahnya authentication state changes gitu. Apakah sudah ada perubahan state? Maksudnya apakah udah login gitu ya. Kalau belum, maka akan kita balikin ke halaman login. Kalau sudah, kita masukkan ke shopping list screen gitu. Makanya jalan-jalan tuh muter-muter. Berarti kita harus import juga ya di sini halaman shopping list screen-nya ya, shopping list screen. Ya sekarang tinggal kita mainkan di sini. Apa yang akan kita lakukan? Ini kita ganti home-nya, nggak lagi ke login screen ya, kita mainkan saja di sini semuanya ya. Kita mulai dari sini, kita return biar tampilannya material, kita pakai material app ya kayak biasa. Kalau yang pakai Android Studio itu tuh default ya, material app ya. Terus ini juga default kalau di Android Studio, debug show check mode banner ya. Title ya, kita buat titelnya daftar belanja ya. Temanya nih mau pakai boleh ya, oke, theme data. Color scheme-nya kita atur misalnya from seed color-nya colors.blue kayak biasa. Kok black, colors.blue ya. Use material tree itu kita terukan ya. Ini udah biasa sih yang ini ya. Lalu di sini kita tambahkan home-nya. Nah, home-nya ini yang kita isi dengan stream builder namanya ya, stream builder dengan parameternya ini user ya. Ini kalau kita lakukan seperti ini ada dianggap error sama dia. Kayaknya ada yang belum kita import. Udah harusnya sih bisa ya. Stream builder nah di sini sebenarnya by default ya, ketika kita bikin stream builder tuh ya, set kita pilih builder, set. Nah dia langsung bilang kayak gini, kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang ini ya, yang metode kosong. Nah itu udah dibuatin sama dia ya. Ini masih error karena kita belum return ya, belum return sesuatu ya. Nah buildernya udah siap ya. Hanya biasanya ini tidak langsung kita letakkan di situ. Kita ada satu yang mau kita masukin dulu, streamnya itu kita pakai Firebase out ya, Firebase out .instance .out state changes. Nah ini yang kita stream ya, kita streaming ke sini nih ya. Baru di bawahnya buildernya, ntar kita benerin dulu bentuknya ya, biar cakep. Nah itu ya, isinya
kita isi dengan jika snapshot dot connection state itu sama dengan, kok nggak keluar ya, connection state keluar tuh dot waiting. Nah tuh, kalau masih nunggu gitu, waiting ya, maka kita returnkan ke circular progress indicator. Nah, jadi biarin dia muter-muter tuh loading gitu ya. Terus else if, jika snapshot.hasData, kalau snapshotnya ada datanya ya, maka kita arahkan return konstanta, pindahin ke shopping list screen. Jadi kalau dia tuh udah terdeteksi pernah login sebelumnya, ada state yang berubah di sana gitu ya, ada yang state yang berubah di Firebase-nya ya, maka masukin aja langsung ke shopping list screen ya. Jika else if snapshot.hasError, kalau ada error ya, kita bikin aja return konstanta, home-nya itu kita ganti ya, atau kita pakai center kali ya. Material app kan udah di atas ya. Ya nggak apa-apa. Oh iya betul. Kita balikkan ke dia sendiri kan ya. Bener. Jadi baliknya ke material app ya. Kita bikin home-nya itu teks yang isinya pakai teks yang isinya terjadi kesalahan gitu ya. Terus kita titik koma, baru yang terakhir else yang terakhir, kalau dia nggak dalam kondisi waiting, kalau dia nggak ada datanya, kalau dia juga tidak error, maka anggapannya berarti kan belum login gitu, maka kita balikin return ke login screen gitu. Nah, udah selesai ya. Sekarang kita coba hot restart tuh, performing hot restart. Udah nggak login lagi kan, karena tadi udah login. Ini saya tutup, buka ya, ulang. Sorry, kita ulang ya. Bentar, kita ulang set. Karena state-nya ngereset berarti ya. ahmfarisi@gmail.com 123456, terus saya login. Udah keluar, terus saya keluarkan, lalu masuk lagi. Masih loh. Bentar, ada yang salah berarti ya. Harusnya nggak kesini. Sorry. Bentar, salahnya di mana ya? Kemarin udah bener nih. Wait. Di sini udah kita mainkan ini. Ntar cek dulu ya. Udah pakai stream welder, firebase out .instance .out state changes. Iya, weldernya udah bener. Kalau ada data balikin ke shopping list screen. Kok nggak baca dia ya? Ini internet hidup kan ya? Hidup nih. Kalau ada error, terjadi kesalahan. Tadi dia balik ke sini, berarti nggak baca tiga-tiganya dia ya. Sebentar. Ini udah semua. Oh iya, mungkin harus saya stop dulu. Saya quit. Nah, itu saya finishkan dulu. Mungkin harus saya uninstall kayaknya, atau di clear data ya. Ini saya uninstall aja ya, terus saya running ulang. Bentar, kita running ulang ya. Dia nggak membaca state
yang ada sebelumnya ya, karena mungkin state yang di Firebase-nya itu udah dibuat duluan tapi belum kita baca di sini gitu, belum kita pakai Firebase instance out state changes ini ya. Coba kita eksekusi ulang dulu sebentar. Oke. Oh, itu udah. Oke, kita login ya. Oke, kita login sebentar. Ini berarti nggak ada masalah internet ya, karena ini juga ngeload. Sekarang kita tutup aplikasinya. Ya, kita balik lagi, kita lihat kalau ada yang salah berarti ada yang salah. Tuh ya, nggak ada tuh. Ya, nggak login lagi dia. Saya tutup lagi, saya tutup banget lewat sini. Set, gimana sih? Biasanya gitu kan. Oh, itu tuh. Gimana cara nutupnya itu? Nah, itu. Ya, udah ditutup bener, kita buka lagi. Tetap nggak perlu login lagi. Ya, sekarang saya log out, saya tutup. Ya, saya tutup banget kayak tadi. Harusnya login lagi ya, karena sudah di log out gitu. Kita buka. Nah, dia minta login lagi. Artinya sampai di sini udah running semua. Ya, registrasinya udah jalan, loginnya udah jalan, ya. Logoutnya juga udah jalan. Sampai di sini maka materi kita udah selesai, ya. Selamat mencoba, dan di pertemuan berikutnya nanti kita tidak akan mengulangi proyek daftar belanja ini, tapi kita udah akan masuk ke proyek FASUM, namanya fasilitas umum, ya. Itu aja mungkin dari saya, gedein sedikit biar kelihatan ya. Makasih semuanya, semoga bisa dicobain. Ini juga akan saya push ke repositori saya ya, yang di kelas ya. Tuh ya, finish project ya, commit lalu push. Oke, jadi semuanya udah masuk ke sana, bisa dicek di sana juga ya. Thank you buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Selamat siang, pagi, sore, malam, tergantung kapan Anda nonton video ini, dan salam olahraga.